Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nadia di sini. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas tentang analisis laporan keuangan dengan materi analisis aktivitas pendanaan. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu analisis laporan keuangan? Nah, analisis laporan keuangan merupakan salah satu aktivitas penting dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu aspek yang perlu dianalisis secara cermat adalah aktivitas pendanaan yang mencerminkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dalam analisis ini, kita akan mengkaji berbagai komponen, metode, dan implikasi dari aktivitas pendanaan yang tercermin dalam laporan arus kas sebuah perusahaan. Nah, analisis aktivitas pendanaan itu sangat penting dalam sebuah analisis laporan keuangan. Kenapa penting? Karena kita dapat memahami struktur modal. Analisis aktivitas pendanaan memberikan wawasan tentang komposisi dan sumber-sumber pendanaan sebuah perusahaan dan dapat membantu mengidentifikasi strategi pembiayaan yang tepat. Lalu, kita dapat mengevaluasi likuiditas. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, untuk penilaian sebuah risiko, pola dan tren aktivitas pendanaan dapat mengindikasikan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan data perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada komponen aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerimaan kas. Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau pinjaman bank, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan termaksud pembayaran dividen, pelunasan pinjaman, atau pembelian kembali saham. Dan yang terakhir ada perubahan ekuitas. Transaksi yang berdampak pada akun ekuitas seperti penerbitan saham baru atau pembelian kembali saham juga termaksud dalam aktivitas sebuah pendanaan. Di sini ada 3 metode analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama ada analisis vertikal yang merupakan analisis dengan metode membandingkan komponen-komponen aktivitas pendanaan terhadap total arus kas atau nilai aset atau ekuitas untuk melihat proporsi dan kontribusi masing-masing komponen. Yang kedua ada analisis horizontal dengan mengamati perubahan nilai absolut maupun presentasi dari komponen aktivitas pendanaan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren dan pola pergerakan. Lalu yang ketiga ada analisis rasio, yaitu metode dengan menghitung rasio-rasio keuangan terkait aktivitas pendanaan seperti rasio leverage untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan membiayai operasional. Selanjutnya di sini ada analisis arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu penerbitan saham. Menganalisis perolehan dana melalui penerbitan saham baru, baik saham biasa maupun saham preference. Hal ini dapat menunjukkan strategi perusahaan dalam memperkuat struktur modalnya. Lalu yang kedua ada penerbitan obligasi, yaitu mengkaji perolehan dana melalui penerbitan surat utang seperti obligasi untuk membiayai ekspansi atau kebutuhan investasi jangka panjang perusahaan. Lalu yang ketiga ada pinjaman bank, yang meliputi penarikan pinjaman bank sebagai sumber pendanaan yang dapat mengindikasikan strategi perusahaan dalam mengelola utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk analisis arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, di sini juga ada 3 contohnya. Yang pertama, pembayaran dividen, yaitu menganalisis jumlah dan pola pembayaran dividen yang mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mendistribusikan laba kepada pemegang saham. Lalu yang kedua ada pelunasan utang, yaitu meliputi pengeluaran kas untuk melunasi pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mengetahui strategi perusahaan dalam mengelola struktur modalnya. Dan yang ketiga, pembelian kembali saham, yaitu dengan cara mengkaji pembelian kembali saham oleh perusahaan
yang dapat mengindikasikan strategi perusahaan dalam memanfaatkan kelebihan dana atau memperkuat struktur kepemilikan. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas pendanaan. Di sini ada 3 contoh rasio keuangan yang sangat penting dalam menganalisis suatu kesehatan finansial suatu perusahaan. Yang pertama ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi pendapatan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas atau modal sendiri. Ini juga mengindikasikan struktur modal dan resiko keuangan perusahaan. Rasio yang tinggi mengindikasikan perusahaan sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya atau operasinya. Ini bisa menjadi sinyal positif jika utang digunakan untuk investasi yang produktif, namun juga bisa menjadi resiko jika beban bunga terlalu besar atau jika perusahaan kesulitan membayar utang. Untuk rumusnya sendiri, rasio utang terhadap ekuitas yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Lalu yang kedua ada rasio pembayaran dividen. Rasio pembayaran dividen menunjukkan proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dalam rasio pembayaran dividen, nilai rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba kepada pemegang saham daripada menahannya untuk investasi. Ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor yang mencari pendapatan dari dividen. Namun, bisa menjadi sinyal negatif jika perusahaan kekurangan dana untuk pertumbuhan. Untuk rumusnya sendiri, yaitu total dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba bersih. Lalu yang ketiga, ada rasio cakupan bunga. Rasio cakupan bunga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari pendapatan operasionalnya. Dalam rasio cakupan bunga, rasio yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar bunga sehingga risiko gagal bayar utang lebih rendah. Untuk rumus rasio cakupan bunga, yaitu laba operasi dibagi dengan beban bunga. Nah, di sini juga ada identifikasi pola dan tren aktivitas pendanaan. Yang pertama ada pergerakan tren, yaitu dengan mengidentifikasi pola pergerakan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan dari tahun ke tahun, baik yang cenderung meningkat, menurun, ataupun yang stabil. Lalu yang kedua ada volatilitas, yaitu dengan mengamati fluktuasi atau tingkat volatilitas arus kas dari aktivitas pendanaan yang dapat mengindikasikan perubahan strategi pembiayaan perusahaan. Lalu di sini juga ada pola musiman, yaitu dengan mendeteksi adanya pola musiman atau siklus tertentu dalam aktivitas suatu pendanaan. Misalnya terkait dengan kebutuhan investasi ataupun pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama ada struktur modal, yaitu analisis aktivitas pendanaan dapat mengungkapkan strategi perusahaan dalam mengelola struktur modal, termaksud penggunaan utang atau penerbitan saham sebagai sumber pendanaan. Lalu yang kedua ada likuiditas dan resiko. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan dapat memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi suatu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta risiko keuangan yang dihadapinya. Yang ketiga, kebijakan dividen, yaitu analisis pembayaran dividen dapat mengindikasikan kebijakan perusahaan dalam mendistribusikan laba kepada pemegang saham dan strategi dalam mengelola arus kas. Yang terakhir di sini ada implikasi dan kesimpulan analisis aktivitas pendanaan. Analisis aktivitas pendanaan dalam laporan keuangan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Melalui pemahaman yang mendalam atas sumber dan penggunaan dana
serta pola dan tren aktivitas pendanaan, perusahaan dapat mengevaluasi strategi pembiayaan, mengelola risiko keuangan, dan membuat keputusan yang lebih informed untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Analisis aktivitas pendanaan adalah bagian penting dalam analisis laporan keuangan. Dengan kita memahami rasio-rasio yang digunakan, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.